Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lastrianti Ernita Here. Saya kelas A, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya berkaitan dengan regresi data panel atau data panel. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Ekonometrika 2. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam dan lebih rinci mengenai data panel ini, pada pembahasan saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian data panel. Saya juga akan menjelaskan mengenai persamaan regresi data panel. Yang ketiga, berkaitan dengan model data panel. Yang keempat, asumsi yang ada dalam regresi data panel. Yang kelima, keuntungan dari regresi data panel. Yang keenam, tahapan-tahapan yang ada dalam regresi data panel. Dan yang ketujuh adalah penentuan model estimasi. Dan yang terakhir adalah penentuan model estimasi regresi data panel. Nah, untuk itu tanpa berpanjang kata lagi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari data panel atau regresi data panel. Nah, analisis regresi data panel itu merupakan satu analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Nah, pada umumnya pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau yang sering kita kenal dengan ordinary least square atau OSL. Nah, pengertian regresi data panel. Regresi data panel itu sendiri adalah gabungan antara kedua bentuk, yaitu cross section dan data time series. Nah, di mana dalam hal ini unit dari cross section itu sendiri yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dapat kita ketahui, atau dengan kata lain ya, data panel itu merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, jika kita memiliki T periode pada waktu T sama dengan 1,2 sampai seterusnya, dan N jumlah individu I sama dengan 1,2 dan sampai seterusnya, maka dengan panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data panel disebut balance panel. Nah, tetapi jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu itu berbeda, ya, berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Nah, sedangkan jenis data yang lain yaitu data time series dan data cross section. Nah, pada data time series atau satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan dalam data cross section itu sendiri itu merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu tertentu. Nah, itu merupakan pengertian dari data panel menurut pemahaman saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai persamaan regresi data panel. Nah, persamaan regresi data panel itu seperti yang kita ketahui terdapat dua macam, yaitu one way model dan yang kedua two way model. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai one way model. Nah, dalam one way model ini itu merupakan model satu arah karena hanya mempertimbangkan efek individu. Nah, dalam model ini persamaannya nanti saya akan berikan dalam bentuk slide di akhir video. Nanti bisa kita lihat bersama dan bisa kita ikuti bentuk persamaan yang ada dalam one way model, atau nanti PPT atau PowerPoint secara keseluruhan akan saya sajikan di akhir video. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan model data panel. Two-way model itu merupakan model yang mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu. Nah, persamaannya bisa kita lihat nanti di slide. Nah, persamaan di atas itu merupakan di mana terdapat tambahan efek waktu yang dilambangkan dengan delta yang dapat bersifat tetap atau bersifat acak antar tahunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi regresi data panel. Nah, metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbased estimation jika semua asumsi atau Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-autocorrelation. Non-autocorrelation ini yang kita ketahui itu yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat blue atau Bayes linear unbased estimation.
Nah, jika dalam data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi kegeragaman dari unit cross section ya, yang dimana ketika diabaikan dalam permodelan. Nah, salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel ini adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross section itu sendiri. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai salah satu keuntungan yang terdapat dalam regresi data panel itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang atau pembahasan selanjutnya, yaitu keuntungan regresi data panel. Nah, kalau tadi saya menjelaskan salah satu, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan setidaknya ada 3 keuntungan yang terdapat dalam regresi data panel. Yang pertama itu, dalam regresi data panel, keuntungan yang pertama yang bisa kita ketahui atau bisa kita dapat adalah itu dapat memberikan peneliti ya jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolenialitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Dan keuntungan yang kedua yaitu panel yang ada atau panel data itu dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. Dan keuntungan yang ketiga atau keuntungan yang terakhir adalah panel data yang kita punya itu dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dari inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section. Nah, kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai tahapan dari regresi data panel. Nah, tidak seperti regresi biasanya, regresi data panel itu harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Dan saya akan menjelaskan sub-sub pokoknya saja, tetapi nanti untuk penjelasan secara lanjut bisa kita lihat di slide pada PPT pada video yang akan saya berikan. Nah, penentuan model estimasi. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, antara lain yang pertama Common Effect Model atau Polite Least Square atau PLS. Nah, PLS ini merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan data section. Nah, pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Nah, metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua yaitu fixed effect model atau FE. Nah, dalam fixed effect model ini itu mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Nah, untuk mengestimasi data panel model fixed effect ini menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif dan beberapa hal yang lainnya. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan, sehingga model estimasi ini sering disebut dengan teknis least square dummy variable. Selanjutnya yang pendekatan yang ketiga atau random effect model atau RE. Nah, dalam random effect model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu atau antar individu. Nah, pada model random effect perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Nah, keuntungan menggunakan model random effect ini yaitu dapat menghilangkan heterokedastisitas. Nah, model ini juga disebut dengan Error Component Model atau ECM atau teknik Generalized Least Square atau GLS. Nah, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu penentuan model estimasi regresi data panel. Nah, untuk memilih model yang tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan berkaitan dengan penentuan model estimasi regresi yang ada pada data panel. Yang pertama itu kita dapat menggunakan pengujian yaitu uji Chow. Nah, uji Chow ini atau Chow test ini adalah pengujian untuk menentukan model apakah common effect atau CE itu ataukah fixed effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Nah, apabila hasil HO pilih PLS atau CE atau H1 pilih FE atau FE. Nah, yang kedua itu pengujian yang kedua kita bisa menggunakan uji Hausman. Nah, uji Hausman atau Hausman test ini adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Nah, apabila HO
hasil HO, maka kita harus memilih RE. Tapi apabila hasil hanya H1, maka kita harus memilih FE. Yang ketiga adalah uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier atau LM ini adalah uji untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect atau PLS. Nah, dari ketiga uji ini untuk menentukan model estimasi di atas, kita harus memahami betul karena akan menjadi kunci dalam langkah-langkah pengujian selanjutnya, begitu. Dan saya rasa sudah cukup sedikit penjelasan saya berkaitan dengan data panel atau regresi data panel. Terima kasih buat kesempatan dan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga buat perhatiannya, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.